Malam itu, langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung pekat, dan angin berembus membawa hawa dingin yang tak biasa. Hujan turun deras disertai petir yang sesekali menyambar, memecah keheningan perumahan elit di pinggiran kota. Rumah besar di ujung jalan tampak redup dengan cahaya temaram dari ruang tamu yang mengintip melalui jendela besar. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna. Halaman tertata rapi, pagar putih bersih, dan taman mungil yang selalu terawat. Namun malam itu, kehangatan rumah tersebut mulai bergeser, digantikan oleh ketegangan yang belum bernama. Namanya Arvin. Usianya 36 tahun. Pria pendiam, tenang, dan dikenal bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai desainer interior lepas yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sudah hampir 4 tahun ia menikah dengan Laras, seorang pengacara muda yang ambisius, dan sering pulang larut karena pekerjaan di firma hukum ternama. Meski cinta di awal pernikahan mereka sempat menggebu, belakangan komunikasi mereka lebih sering terdengar seperti laporan harian. Laras terlalu sibuk dan Arvin terlalu tenang untuk menuntut apa-apa. Di sisi lain, ada Bu Ratna, ibu kandung Laras. Wanita paruh baya berusia 54 tahun yang baru saja menjalani perawatan pasca operasi ringan dan disarankan dokter untuk tidak tinggal sendiri. Laras yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan menitipkan ibunya di rumah mereka, percaya bahwa Arvin bisa dipercaya untuk merawatnya sementara. Bu Ratna dikenal sebagai wanita yang kuat, elegan, dan sangat menjaga citra. Sudah lebih dari 5 tahun ia hidup sendiri setelah perceraiannya. Penampilannya selalu rapi, kulitnya terawat, dan sorot matanya menyimpan cerita yang jarang ia bagi pada siapapun. Hari-hari awal terasa canggung. Arvin yang biasanya hanya bertukar sapa formal dengan ibu mertuanya, kini harus menyiapkan makan, membantu berjalan naik tangga, dan kadang menemaninya menonton berita malam di ruang keluarga. Semua terasa biasa saja, sampai kebiasaan kecil itu mulai terasa. Berbeda, ada jarak yang semula sopan kini berubah menjadi keheningan yang intens. Tatapan yang awalnya netral, kini kadang berlama-lama. Arvin mulai menyadari, setiap kali mereka duduk berdua, ada sesuatu di udara yang tak bisa ia jelaskan. Bukan kata-kata, tapi perasaan yang seperti menunggu untuk dikenali. Lalu malam itu datang. Jam menunjukkan pukul 21.38 saat Arvin sedang merapikan file desain di ruang kerjanya. Hujan mengguyur deras di luar. Petir menyambar, memantulkan cahaya putih ke dinding kaca ruang tamu. Tiba-tiba terdengar bunyi jatuh dari arah dapur. Refleks, Arvin bangkit dan berlari. Di sana, ia menemukan Bu Ratna terduduk di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Ibu," panggil Arvin panik sambil berlutut di hadapannya. Tak ada jawaban. Napasnya terdengar pelan dan tidak teratur. Arvin segera menopang tubuh Bu Ratna dan membaringkannya perlahan di atas lantai dapur yang dingin. Ia memeriksa denyut nadi. Masih ada, tapi lemah. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh Bu Ratna dan membawanya ke ruang tamu. Diletakkannya tubuh wanita itu di sofa, lalu berlari ke kamar mandi untuk mengambil kain basah dan selimut. Hujan masih menggila di luar. Ketika ia kembali, tubuh Bu Ratna tampak menggigil hebat. Arvin membuka kancing atas piyama ibu mertuanya, agar ia bisa bernapas lebih lega. "Maaf, Bu, saya bantu ya," ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Ia menepuk-nepuk lembut dahi wanita itu dengan kain hangat, lalu duduk di sisi sofa, mencoba menghangatkan tubuh Bu Ratna dengan selimut. Namun saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai terasa tidak biasa. Bukan karena situasi darurat, tapi karena kedekatan fisik yang terlalu intens, terlalu pribadi. Ia mencium samar aroma tubuh Bu Ratna, paduan minyak kayu putih, parfum bunga lembut, dan entah apa lagi. Aroma yang menimbulkan sensasi aneh, tak semestinya ia rasakan. Arvin menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena panik, tapi karena kegelisahan yang belum ia kenali. Dan saat ia melihat wajah Bu Ratna dari dekat, mata yang terpejam, bibir yang pucat, napas yang lembut, ia tiba-tiba merasa seperti sedang melihat seorang wanita. Bukan lagi ibu dari istrinya. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Dalam diam, di tengah hujan, dan dalam pelukan malam yang tak terduga. Lampu ruang tamu tetap menyala temaram. Di luar, hujan tak juga mereda, menari di atas genteng dan berderai di jendela, seperti irama tak berkesudahan. Di dalam rumah, waktu seperti membeku. Arvin duduk di sisi sofa, tubuhnya condong sedikit ke arah Bu Ratna yang masih setengah sadar dalam balutan selimut. Tangannya yang semula mantap kini mulai ragu. Ia memandangi wajah pucat itu dalam diam.
Bu Ratna menggeliat pelan, seolah mulai sadar. Matanya terbuka sedikit, sayu dan buram. Ia menatap ke arah Arvin, lalu mencoba bicara, tapi hanya suara napas yang lolos dari bibirnya. Tangannya yang gemetar terangkat perlahan, menyentuh lengan Arvin lemah. "Saya di sini, Bu," bisik Arvin, lembut, nyaris seperti doa. Semua akan baik-baik saja. Sentuhan itu bukan lagi bentuk kewajiban. Ada ketulusan, tapi juga ada keterlibatan emosional yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika jemari Bu Ratna menggenggam balik lengan Arvin, bahkan hanya sedikit, tubuhnya tersentak. Ada sesuatu dalam genggaman itu, bukan kekuatan, melainkan kepercayaan yang dalam, atau mungkin keintiman yang tak semestinya hadir. Arvin menelan ludah. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Hatinya kacau, nalarnya memberontak, tapi tubuhnya tetap di situ, duduk dekat, terlalu dekat. Detik berjalan pelan. Bu Ratna memejamkan mata lagi, kali ini lebih tenang. Arvin menyandarkan punggung ke sofa, membiarkan kepala wanita itu bersandar pelan di dadanya. Semuanya mengalir begitu saja, tanpa skenario, tanpa rencana. Ia hanya ingin memastikan Bu Ratna merasa hangat dan aman. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada hal lain yang sedang tumbuh. Hal yang tidak seharusnya. Perlahan, tubuh Bu Ratna berhenti menggigil. Napasnya lebih stabil. Tapi suasana di ruang tamu justru semakin berat. Seakan udara sendiri ikut menyimpan rahasia. Arvin menatap ke langit-langit. Ia mendengar detak jantungnya sendiri. Cepat, tidak menentu. Kemudian, Bu Ratna membuka mata lagi. Pandangan mereka bertemu. Dekat. Terlalu dekat. Wajah Bu Ratna tampak lebih segar, meski masih lelah. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Tatapan yang biasanya tajam dan penuh kendali kini tampak kosong dan basah. Ia tidak bicara, hanya menatap dan itu sudah cukup untuk membuat dada Arvin terasa sesak. Lalu dengan sangat pelan, Bu Ratna berbisik, "Kau terlalu baik, Arvin." Arvin tidak menjawab. Ia hanya menatap mata itu, mencari alasan untuk tidak memahaminya. Tapi ia tahu, ia mengerti. Dan itu yang menakutkan. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya Bu Ratna mengalihkan pandangan, seolah malu pada apa yang barusan keluar dari mulutnya. Dalam detik-detik itu, Arvin mengangkat tangannya. Ia ingin menyentuh wajah wanita itu, menepuknya pelan, atau mungkin hanya menyentuh pipinya dengan ujung jari. Tapi ia berhenti di tengah jalan, tangannya menggantung di udara. Namun Bu Ratna, dengan lemah, menyentuh tangannya dan meletakkan telapak Arvin ke pipinya sendiri. Ia menutup matanya, dan untuk sesaat semuanya terdiam. Tak ada kata, tak ada suara, hanya kesadaran akan sesuatu yang baru saja mereka lewati. Sesuatu yang, sekali terjadi, tak bisa ditarik kembali. Cahaya kilat menyambar di luar, menerangi ruangan sejenak. Dalam pantulan itu, mereka seperti dua orang asing yang baru bertemu, bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama kelelahan, sama-sama kesepian, dan sama-sama mencari kehangatan dalam tempat yang salah. Saat Bu Ratna membuka matanya kembali, ia seperti tersadar. Cepat-cepat ia menarik diri, menata selimut, membenarkan duduknya. Arvin juga bergerak mundur, seolah baru terbangun dari mimpi yang menyesakkan. Mata mereka tak lagi bertemu. "Maaf," suara Bu Ratna lirih, nyaris seperti embusan angin yang lelah. Arvin ingin menjawab, ingin berkata bahwa tak ada yang perlu dimaafkan, atau mungkin bahwa ia pun bingung harus meminta maaf atau tidak. Tapi mulutnya terkunci, kepalanya tertunduk, dan di antara mereka, kini ada ruang kosong yang tidak bisa diisi kembali. Jam dinding berdetak pelan, ruangan hening, dan keduanya tahu, malam ini telah berubah menjadi sesuatu yang tidak akan mudah dilupakan. Bukan karena tindakan yang terjadi, melainkan karena apa yang telah mereka rasakan, dan apa yang mereka biarkan tumbuh. Lalu terdengar suara samar dari luar. Klik. Suara kunci pintu diputar. Mereka saling menoleh, seketika tubuh mereka tegang. Wajah Arvin memucat. Bu Ratna membetulkan duduknya lebih cepat. Dan saat pintu utama terbuka perlahan, ketegangan malam itu mencapai puncaknya. Pintu terbuka perlahan. Cahaya dari luar masuk sejenak sebelum sosok itu muncul. Laras, masih mengenakan blazer kerjanya, rambut sedikit kusut dan raut lelah yang belum sempat dipoles. Sepatu haknya menjejak lantai dengan ritme pelan tapi pasti. Tatapan matanya langsung tertuju ke ruang tamu. "Ibu, kenapa belum tidur?" Tanyanya sambil mendekat, nada khawatir terselip dalam suaranya. Bu Ratna menoleh, berusaha tersenyum, meski wajahnya belum sepenuhnya pulih. "Baru saja bangun. Tadi sempat pusing, jadi turun sebentar." Laras segera duduk di sisi ibunya. "Harusnya langsung ke kamar.
Ibu belum benar-benar pulih. Sementara itu, Arvin berdiri di dekat jendela. Diameter tubuhnya kaku, tangan mengepal di samping. Ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah, meski secara kasat mata tak ada yang terjadi. Tapi napasnya tak teratur. Dan ia tahu, energi yang masih tertinggal di udara akan sulit disembunyikan. Laras mengalihkan pandangan ke arah suaminya. "Makasih ya, Vin, udah jagain ibu." Arvin mengangguk, tak lebih dari itu. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Tatapan Laras tidak mencurigakan, justru penuh kepercayaan, dan itulah yang justru menyakitkan. Ia merasa sedang menelan pisau dari dalam, tajam, diam, dan perlahan. Bu Ratna menunduk. Matanya menghindari siapapun, termasuk anaknya sendiri. Tangan di pangkuannya bergerak resah, memainkan ujung selimut seperti sedang mencoba menyibukkan hati yang kalut. Tak lama, Laras berdiri. "Aku naik dulu, mau mandi. Kayaknya bakal langsung tidur." Ia menatap ibunya sekilas. "Ibu ikut naik?" Bu Ratna menggeleng. "Nanti saja, masih ingin duduk sebentar." Laras pun naik ke atas tanpa banyak tanya. Langkah kakinya perlahan menghilang di ujung tangga. Dan kini, hanya tersisa 2 orang di ruang tamu. Keduanya duduk berjauhan. Tapi keheningan itu menggema lebih keras daripada suara apapun. Arvin tak bergerak dari tempatnya berdiri. Hujan di luar telah mereda menjadi rintik halus, tapi badai di dalam dirinya baru saja dimulai. "Maaf." Suara itu keluar dari mulut Bu Ratna, nyaris tanpa tenaga. "Tadi, semuanya tak seharusnya terjadi." Arvin menoleh perlahan. Wajahnya tegang, namun pandangannya tak lagi bisa menyembunyikan apa yang telah terjadi di dalam dirinya. "Saya juga minta maaf, Bu." Bu Ratna mengangguk kecil. Pandangannya jatuh pada meja kopi di depan mereka, seperti berharap bisa menghilang di dalamnya. "Kalau Laras tahu," ucapnya lirih, lalu terputus. Kalimat itu seperti petir terakhir dalam badai. Arvin menunduk, ia tak punya jawaban. Dalam jeda itu, Bu Ratna berdiri. Gerakannya lambat, tubuhnya masih lemah. Arvin refleks mendekat, hendak membantu, tapi Bu Ratna mengangkat tangan menolak halus. Ia ingin berdiri sendiri. Mungkin karena ia tahu, jarak yang baru saja mereka coba pulihkan tidak boleh terlanggar lagi. "Aku akan pulang besok pagi," ucapnya. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Arvin menatapnya. Tak yakin apakah ia lega atau hancur. "Sudah cukup kuat," Bu Ratna mengangguk. "Aku harus pulang, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi." Mereka saling pandang. Tak ada kemarahan, tak ada air mata. Tapi dalam tatapan itu, ada semacam kesepakatan yang tak terucapkan, bahwa malam ini adalah malam terakhir. Bahwa apapun yang tumbuh dan menyentuh hati mereka malam ini harus dikubur. "Saya yang antar besok," kata Arvin pelan. "Tak perlu, aku bisa pesan sendiri. Laras tak boleh curiga." Arvin mengangguk. Ia ingin bicara banyak. Ingin menanyakan, apakah semua itu nyata, atau hanya ilusi malam hujan. Tapi ia tahu jawabannya akan menyakitkan. Maka ia memilih diam. Bu Ratna melangkah pelan menuju tangga. Sebelum naik, ia berhenti sejenak dan menoleh. Tatapannya sendu, tapi mantap. "Terima kasih, karena sudah jadi orang baik. Tapi jangan jadi terlalu baik pada seseorang yang rapuh. Itu bisa menghancurkan semuanya." Arvin tak menjawab. Ia hanya memandangi punggung wanita itu hingga menghilang di balik tangga. Lalu ia duduk kembali di sofa yang masih hangat, tempat di mana semuanya dimulai dan juga berakhir. Jam dinding menunjukkan pukul 23.04. Dan malam itu, semua terasa seperti baru saja dibangun untuk hancur dalam 1 detik. Pagi datang dengan tenang. Matahari menyusup perlahan melalui sela tirai ruang makan, menciptakan bayangan lembut di lantai marmer yang dingin. Di meja makan, Arvin duduk diam dengan secangkir kopi yang sudah dingin sejak setengah jam lalu. Matanya menatap keluar jendela, tapi pikirannya jauh dari pagi itu. Ia tak tidur semalam, tidak benar-benar tidur. Kepalanya penuh bayangan, fragmen percakapan, sentuhan singkat, napas yang tersendat, dan tatapan yang terlalu lama bertahan. Ia mencoba merasionalisasi semuanya, tapi justru semakin tenggelam dalam kekacauan batin yang tak bisa diurai. Di lantai atas, suara langkah kaki pelan terdengar. Tak lama, Bu Ratna muncul, kali ini dengan pakaian rapi dan koper kecil di tangannya. Tak banyak barang, tapi beratnya seperti membawa pulang seluruh beban malam kemarin. Arvin berdiri secara refleks, hendak membantu, tapi Bu Ratna hanya tersenyum kecil dan menggeleng pelan. "Saya sudah pesan mobil," ucapnya singkat. Suaranya datar, tak lagi rapuh, tapi juga tak sepenuhnya kuat. Arvin mengangguk.
Mereka berjalan ke depan rumah dalam diam. Hanya suara burung pagi yang terdengar, bersahutan dengan suara roda koper menyentuh keramik. Ketika mereka berdiri di depan pintu, mobil hitam sudah menunggu. Sopir turun dan membuka bagasi. "Kau yakin?" tanya Arvin pelan. Bu Ratna menatapnya, tatapannya hangat tapi penuh luka yang tak bisa dijahit. "Lebih baik pergi sekarang, sebelum kita lupa siapa kita." Arvin menunduk. Kata-kata itu menamparnya lebih dalam dari yang ia harapkan. Namun ia tahu, ini bukan tentang siapa salah dan siapa benar. Ini tentang menjaga agar sesuatu yang salah tidak terus tumbuh dan menghancurkan lebih banyak. Sebelum masuk ke mobil, Bu Ratna menoleh untuk terakhir kalinya. "Jaga Laras," katanya lirih. "Ia wanita yang kuat, tapi kekuatannya berasal dari kepercayaan. Jangan buat itu runtuh, Arvin." Kata-kata itu membuat dada Arvin nyeri seperti ditusuk perlahan. Ia hanya bisa menjawab dengan anggukan kecil. Dan seperti itu saja, Bu Ratna masuk ke dalam mobil. Tanpa pelukan, tanpa salam perpisahan. Yang tersisa hanya angin pagi dan suara roda mobil perlahan menjauh. Arvin berdiri di depan pagar, menatap mobil itu sampai lenyap di tikungan jalan. Tapi rasa yang tertinggal tetap membekas, tak ikut pergi. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa. Atau setidaknya tampak begitu di permukaan. Laras tak pernah tahu apa yang terjadi malam itu. Ia tetap bersikap hangat, tetap mempercayai suaminya, tetap memeluk Arvin setiap malam sebelum tidur. Tapi di dalam dada Arvin, ruang itu tak lagi utuh. Bu Ratna tidak kembali. Sesekali mereka bertukar kabar lewat pesan singkat, tapi tak pernah lagi membahas apapun selain kesehatan dan hal-hal formal. Laras tidak curiga. Ia hanya mengeluh sesekali bahwa ibunya terlalu tertutup. Arvin mencoba menjadi suami yang lebih baik. Ia lebih perhatian, lebih banyak membantu, lebih sering menemani Laras berbincang. Tapi ada sesuatu yang sudah retak, bukan di antara mereka, tapi di dalam dirinya sendiri. Ia menyimpan sesuatu yang tak akan pernah bisa diceritakan. Pada suatu sore, beberapa minggu setelah kepergian Bu Ratna, Arvin duduk di taman belakang rumah. Di pangkuannya, sebuah buku catatan terbuka. Ia menulis satu paragraf, lalu berhenti. Kalimat itu hanya berisi, "Tak semua rasa harus tumbuh, karena ada yang bila dibiarkan, bisa menghanguskan segalanya." Ia menutup buku itu perlahan, lalu memandangi matahari yang perlahan turun di balik tembok rumah tetangga. Hari berganti malam, seperti biasa. Tapi dalam dirinya, malam itu, malam hujan dan pelukan diam di ruang tamu, masih terus hidup, bukan sebagai kenangan indah, tapi sebagai peringatan, bahwa kebaikan tanpa batas bisa jadi jebakan, dan kesepian bisa menyusupkan cinta dalam bentuk yang paling membingungkan. Dan pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang membuat kita merasa hidup, tapi siapa yang tetap tinggal meski kita rapuh dan hampir jatuh. Di dalam rumah, Laras memanggil dari dapur. "Vin, kamu di mana? Mau makan bareng?" Arvin bangkit. Ia menoleh ke arah suara itu, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia mengangguk sambil tersenyum. "Aku di sini," jawabnya. Kali ini tanpa ragu. Ia berjalan kembali masuk ke rumah, menutup pintu taman, dan membiarkan yang pernah terjadi tetap terkunci di belakang sana, di ruang paling sunyi, di antara bayangan dan rasa bersalah. Cerita ini adalah refleksi dari sisi gelap perasaan yang tumbuh di tempat yang salah. Ini bukan tentang penghakiman, tapi tentang memahami bahwa setiap manusia bisa tergelincir, terlebih saat hati dalam kondisi paling rapuh. Namun, pengendalian diri dan keberanian untuk memilih yang benar, meski pahit, adalah bentuk tertinggi dari cinta.